Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Dwi Prasetyo dari Universitas Mercu Buana Jakarta, program studi Sistem Informasi. Di video kali ini saya akan membahas tentang soal UAS dari mata kuliah aljabar linear. Nah, kita lanjut saja ke video berikutnya tentang penjelasan berikut ini. Oke, pada bagian yang A kita menggunakan rumus X2 ditambah Y2 atau X kuadrat dengan Y kuadrat, yang dimana X itu adalah min 4 dan Y itu adalah 6. Maka kita masukkan min 4 kuadrat plus 6. Sorry, ini harusnya kuadrat. Lalu kita pangkatkan dan ini kita jumlahkan min 4 kuadrat dengan 6 kuadrat, yaitu min 4 kuadrat adalah 16 plus yang 6 kuadrat itu 36. Nah, lalu kita jumlahkan 16 tambah 36 ini, yaitu hasilnya akar 52. Nah, lalu akar 52 ini bisa kita sederhanakan menjadi akar 4 kali 13. Nah, akar 4 kali 13 ini kita sederhanakan lagi menjadi 4 yaitu 2 dan 13 yaitu akar 13. Nah, jadi pembahasan yang A hasilnya adalah 2 akar 13. 2 akar 13. Dan kita lanjut yang B. Kita menggunakan rumus yang sama, yaitu X kuadrat dan Y kuadrat, yang dimana X kuadrat itu adalah min 3 dan Y itu adalah 6. Kita menggunakan rumus seperti tadi. Kita masukkan min 3 plus 6 kuadrat dan min 3 kuadrat. Lalu kita akarkan, kita jumlahkan seperti tadi, yaitu hasil dari min 3 kuadrat adalah 9 dan 6 kuadrat adalah 36. Lalu kita akarkan dan hasil penjumlahan 9 ditambah 36 ini adalah 45 derajat. 45 kuadrat. Nah, akar 45 derajat itu kita sederhanakan menjadi akar 9 kali 5. Dan ini kita sederhanakan lagi, yaitu 9 menjadi 3 dan 5 yaitu akar 5. Nah, jadi untuk pembahasan yang B hasilnya adalah 3 akar 5. Dan kita akan lanjut ke yang C, pembahasan yang C. Kita menggunakan rumus yang sama, X kuadrat dan Y kuadrat.
maka kita masukkan X kuadratnya itu yaitu adalah 0 kuadrat plus min 5. Dan kita jumlahkan seperti tadi, yaitu hasilnya 0 akar 2 yaitu 0 plus dan min 5 kuadrat itu yaitu 25. Nah, dan ini kita jumlahkan 0 tambah 25, akar 0 tambah 25 yaitu hasilnya akar 25. Nah, dan ini akar 25 ini kita sederhanakan yaitu menjadi 5. Maka pembahasan untuk yang bagian C jawabannya adalah 5. Oke, kita lanjut untuk soal yang nomor 2. Terdapat soal seperti ini: A, B, C yaitu 3i tambah K dan seterusnya seperti ini. Nah, kita bahas dulu untuk yang A yaitu 31 ditambah K dan B nya 41 ditambah 6J. Nah, kita sudah memiliki penjumlahan seperti ini: I dikali J sama dengan K, J dikali K sama dengan I, dan seterusnya. Ini adalah patokan kita nanti. Nah, lalu kita menggunakan rumus A dikali B, yaitu A itu terdapat 3i ditambah K, dan B itu terdapat 4i ditambah 6J. Nah, langsung saja kita bahas. 3 dikali 4, 3 dikali 4, lalu I dikali I, 3 dikali 6, I dikali J, I dikali 4, K dikali dengan I. Lalu 1 dikali dengan 6. Mengapa 1? Karena K itu adalah nilai variabel. Lalu K dikali J. K dikali J seperti ini jadinya. Lalu kita jumlahkan 3 dikali 4 itu 12, dan I dikali I itu tidak ada, maka kita anggap saja hasilnya itu 0. Tiga dikali 6 itu 18, I dikali J itu hasilnya adalah
I dikali 4 yaitu 4. K dikali I itu hasilnya adalah J. Lalu 1 dikali 6 yaitu 6. Maaf, ini harusnya 1. Jadi 1 dikali 4 itu hasilnya 4. Dan K dikali J. K dikali J itu hasilnya adalah minus I atau negatif I. Nah, setelah ini telah kita dapatkan, kita jumlahkan bilangan ini. Ini hasilnya 18, kita jumlahkan dengan yang ini. Lalu ini 18K. Nah, jika ini kita jumlahkan yaitu hasilnya minus 6I ditambah 4J plus 18K. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi untuk pembahasan yang A dengan soal 31 ditambah K 4I ditambah 6J yaitu hasilnya adalah minus 6I plus 4J plus 18K. Ini adalah hasil dari pembahasan yang A. Oke, untuk pembahasan yang bagian B itu terdapat F1 sama dengan I tambah 2J ditambah K, dan F2 nya sama dengan 4I ditambah J ditambah 2K. Nah, kita akan menggunakan rumus F1 dikali F2, yaitu yang sudah saya jumlahkan seperti cara atau rumus di pembahasan yang A sebelumnya. Nah, kita jumlahkan saja 1 dikali 4 ini yaitu hasilnya 4. Lalu I dikali I, karena tidak ada maka kita anggap saja 0. Lalu 1 dikali 1 yaitu hasilnya 1. Dan I dikali J yaitu hasilnya seperti ini. I dikali J yaitu K. Kita jumlahkan lagi. 1 dikali 2 yaitu 2. I dikali K sama dengan minus J lalu 2 dikali 4 hasilnya plus 8. Lalu J dikali I yaitu hasilnya minus K, dan 2 dikali 1 yaitu hasilnya plus 2. Lalu J dikali J tidak ada, maka hasilnya adalah 0. Ini 0. K dikali K tidak ada, maka kita hasilnya adalah 0. Nah, maka setelah itu
kita jumlahkan hasil dari ini semua. 4 dikali 0 yaitu 0. Nah, maka ketika sudah ditemukan hasil seperti ini, kita urutkan saja 3i, 2j, dan min 7k. 3i plus 2j min 7k. Nah, maka hasil dari F1 dikali F2 ini hasilnya adalah 3i, 2j, min 7k. Mohon maaf terjadi kesalahan. Yang min 7k ini terdapat tanda plus, jadi min 7k plus 2j min 7k plus 2j plus 3i, maka hasilnya 3i plus 2j min 7k. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3, yaitu ada soal carilah U dikali V. Kita lanjut saja ke pembahasan yang bagian A, yaitu terdapat U sama dengan 3 min 4 dan V nya min 5 dan ada min 6. Nah, kita jawab saja langsung, yaitu U dikali V sama dengan di U terdapat 3 min 4, lalu kita jumlahkan 3 dikali min 5. Lalu kita jumlahkan min 4 dikali min 6. Nah, lalu ketika sudah selesai, kita jumlahkan lagi 3 dikali min 5, yaitu hasilnya adalah min 15, dan min 4 dikali min 6 yaitu hasilnya plus 24. Lalu kita jumlahkan lagi min 15 ditambah min 15 ditambah 24, yaitu hasilnya 9. Jadi untuk pembahasan yang A hasilnya adalah 9. Kita lanjut ke pembahasan yang B. Di sini terdapat U sama dengan min 2 dan min 4. V-nya terdapat angka 0 dan min 4. Kita gunakan rumus seperti tadi, yaitu U dikali V sama dengan min 2 dikali 0 lalu min 4 dikali min 4. Nah, setelah itu kita jumlahkan lagi min 2 dikali 0, yaitu hasilnya adalah 0, dan min 4 dikali min 4 yaitu hasilnya adalah 16. Kita jumlahkan lagi 0 tambah 16 yaitu hasilnya adalah 16. Maka pembahasan
dari soal yang B tadi hasilnya adalah 16. Kita lanjut ke pembahasan yang C, yaitu terdapat U min 3, angka min 3, min 6, dan 1, dan V nya 2, min 4, dan min 2. Langsung saja kita menggunakan rumus seperti tadi. Nah, untuk pembahasan yang C itu hasilnya adalah 16. Oke, untuk pembahasan soal nomor 4, tentukan sudut tumpul atau lancip atau ortogonal. Nah, di sini sudah terdapat vektor U yang memiliki angka 5, min 3, 5, dan vektor V nya min 2, 4, dan min 2. Nah, kita akan mengkalikan vektor U dikali vektor V dikali cos U. Nah, cos U ini sebagai untuk menentukan sudut lancip, sudut tumpul atau sudut ortogonal. Nah, di sini sudah terdapat angka min 10, min 12, dan min 10. Angka tersebut didapatkan dari 5 dikali min 2, min 3 dikali 4, dan 5 dikali min 2. Nah, langsung saja kita jumlahkan. Kita masukkan U-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita kuadratkan bilangan tersebut. Nah, ini untuk vektor U-nya, dan sekarang untuk vektor V-nya. Lalu kita kalikan cos U. Nah, di sini terdapat min 2 plus 4 akar 2 dan min 2 pangkat 2. Nah, lalu kita jumlahkan untuk vektor U-nya. Nah, pertama kita jumlahkan terlebih dahulu bilangan min 10, min 12, dan min 10 tadi, yaitu hasilnya adalah min 32. Lalu setelah itu kita jumlahkan vektor U-nya, yaitu hasilnya adalah akar 59. Dan hasil yang vektor V-nya adalah akar 24. Lalu kita kalikan kedua vektor tersebut. Hasilnya ya adalah 37,62 dikali cos U.
Nah, lalu ketika sudah dapat hasilnya, kita bagi angka min 32 ini dengan 37,62. Nah, maka hasilnya adalah 0,848. Nah, saya akan menunjukkan tabel berikut. Nah, dari tabel berikut, angka yang mendekati 0,848 ini adalah cos 150 derajat, yaitu dengan angka min 0,86. Nah, jadi sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat adalah sudut tumpul. Maka untuk nomor 4 pembahasan yang A, jawabannya adalah sudut tumpul. Oke, untuk pembahasan yang B, kita menggunakan rumus yang sama seperti pembahasan yang A, yaitu U dikali V. Nah, di sini sudah terdapat vektor U yang angkanya sudah dikuadratkan. Nah, hasil dari vektor penjumlahan vektor U ini adalah 9 ditambah 4 ditambah 1 dan dikali akar 1 ditambah 9 ditambah 0 dikali cos U. Nah, hasil dari penjumlahan vektor U ini adalah akar 14. Nah, untuk yang hasil vektor V, yaitu kita kalikan dengan vektor V yang hasilnya adalah akar 10. Kita kalikan cos U. Lalu setelah itu kita kalikan lagi akar 14 ini dikali akar 10, penjumlahan dari vektor U dengan vektor V. Min 9 ini didapatkan dari penjumlahan angka min 3 dikurang 6 ditambah 0. Nah, kita lanjut yang tadi, akar dari 14 dikali akar 10, yaitu hasilnya adalah 11,83 dikali cos U. Nah, ketika sudah mendapatkan hasilnya 11,3, kita bagi dengan hasil min 9 ini yang tadi. Min 9 dibagi 11,83 sama dengan cos U. Nah, hasil penjumlahan min 9 dibagi 11,83 itu adalah min 0,760. Nah, kita akan mencari cos dari 0,760 di tabel yang akan saya tampilkan ini. Nah, cos yang mendekati angka 0,760 itu adalah cos 140. Nah, jadi sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat adalah sudut tumpul. Maka pembahasan yang B ini hasilnya adalah sudut tumpul.
Oke, untuk pembahasan yang C, sama seperti sebelumnya, rumusnya U dikali V sudah kita dapatkan, dan angka ini sudah dikuadratkan, yaitu 2 kuadrat 2 dan seterusnya, dan hasil dari U dikali V ini adalah 8, 0, min 4, yaitu 2 dikali 4, 0 dikali 0, 1 dikali min 4, yaitu hasilnya min 4, dan ini adalah hasilnya. Dan ini angka penjumlahan dari vektor U, dan ini adalah angka vektor penjumlahan dari vektor V. Nah, setelah itu kita kalikan kedua vektor tersebut, hasilnya adalah ini kita jumlahkan terlebih dahulu. Hasilnya adalah 4. Nah, lalu kita jumlahkan vektor V-nya terlebih dahulu, yaitu ini 4 plus 1 dan 1. Lalu kita kalikan oleh vektor V, yaitu hasilnya 16 plus 0, lalu 16. Kita kalikan dengan cos U. Nah, maka kita kalikan lagi dari hasil penjumlahan vektor U dan vektor V yang kita jumlahkan tadi, yaitu ini hasilnya adalah akar 6, lalu kita kalikan dengan vektor V, yaitu hasilnya adalah akar 32 dikali cos U. Nah, kita jumlahkan lagi akar 6 ini dikali akar 32. Nah, hasilnya itu adalah 13,85 dikali cos U. Nah, setelah kita mendapatkan hasil dari penjumlahan vektor U dan vektor V, yaitu angka akar 6 dan akar 32, hasilnya 13,85. Lalu hasilnya ini kita bagi dengan angka hasil 4 ini, yaitu 4 per hasil penjumlahan tadi, vektor U dan vektor V adalah 13,85 sama dengan cos U. Nah, hasilnya adalah 0,28 sama dengan cos U. Nah, sudut 0 ini melebihi dari 0, maka berarti bisa kita simpulkan ini adalah sudut lancip. Nah, jadi untuk pembahasan yang C, kita simpulkan jawabannya adalah sudut lancip. Oke, kita lanjut soal nomor 5, yaitu menjelaskan tentang apakah yang dimaksud dengan nilai eigen dan vektor eigen. Nah, nilai eigen ini adalah nilai karakteristik dari suatu matriks berukuran n kali n. Sedangkan vektor eigen itu adalah vektor kolam bukan 0 yang bila dikalikan dengan suatu matriks berukuran n kali n akan menghasilkan vektor lain yang memiliki nilai kelipatan dari vektor eigen itu sendiri. Nah, di sini terdapat contoh nilai eigen
hasil dari contoh nilai eigen. Kita lanjut ke contoh vektor eigen. Contoh vektor eigen yaitu ruang vektor nilai vektor eigen min 3 dengan min 2, lalu 1 dengan nilai vektor eigen x1 x2 sama dengan 0. Untuk vektor eigen 1 sama dengan 2 diperoleh min 1 dan min 2, 1 dengan 2, lalu x1 x2 sama dengan 0, lalu min x1 dikurang 2x2 sama dengan 0, x1 ditambah 2x2 sama dengan 0, yaitu x1 sama dengan 2x2. Jadi vektor eigen dari A yang bersesuaian dengan vektor eigen adalah vektor 40x min 2s dan s sama dengan s min 2, hasilnya min 2 dan 1. Jadi untuk vektor eigen sama dengan 2 basisnya adalah min 2 dan 1. Oke, sekian saja video penjelasan UAS yang telah saya jelaskan tadi. Apabila ada hal-hal yang salah atau perkataan yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.